Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Selamat siang. Kali ini kita dikumpulkan di sini untuk melakukan bimbingan klasikal dengan tujuan untuk mengetahui tentang sekolah lanjutan yang akan kalian pilih. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke. Usai memilih sekolah lanjutan, ada beberapa hal yang harus siswa SMK pahami dan pertimbangkan. Yang pertama, apa tujuan setelah lulus nanti? Jika siswa memiliki tujuan supaya langsung bekerja setelah lulus sekolah, sebaiknya siswa memilih SMK atau MAK. Tetapi jika siswa berniat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sebaiknya siswa memilih SMA, MA, pesantren, atau boarding school. Yang kedua adalah kegiatan apa yang disukai. Jika siswa menyukai hal yang berhubungan dengan praktik, sebaiknya siswa memilih SMK atau MAK. Tetapi jika siswa adalah tipe orang yang lebih senang bermain logika, sebaiknya siswa memilih SMA, MA, pesantren, atau boarding school. Selanjutnya, cita-cita atau pekerjaan yang diimpikan. Jika pekerjaan yang diimpikan oleh siswa mengharuskan memiliki gelar tertentu, sebaiknya siswa memilih SMA, MA, pesantren, atau boarding school. Tetapi jika pekerjaan yang siswa pilih tidak menetapkan standar pendidikan tertentu, siswa bisa memilih SMK atau MAK. Selain itu, jika memilih SMK atau MAK, siswa bisa menekuni keahlian dan bisa mendalaminya lagi di perguruan tinggi nantinya. Yang tidak kalah penting yang harus dipertimbangkan adalah biaya. Jika keadaan keuangan siswa kurang baik dan mengharuskan untuk segera mempunyai penghasilan, maka sebaiknya memilih SMK atau MAK. Setelah itu, jika memang ingin melanjutkan pendidikan, siswa bisa kuliah sambil bekerja. Tetapi lain hal, bila keuangan keluarga memang mencukupi untuk melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi, maka lanjutkan saja ke perguruan tinggi. Bukankah mengejar ilmu itu tidak ada ruginya? Yang terakhir adalah mengamati potensi di sekitar. Mengamati daerah sekitar. Perhatikan, apakah ada potensi usaha atau peluang kerja yang berdiri atas berbagai bidang ilmu dengan catatan yang lebih luas. Di jenjang SMA, siswa nantinya akan memilih lagi mengelompokan mata pelajaran berdasarkan minat serta kemampuan akademis. Di kurikulum KTSP 2006, pengelompokan tersebut dinamakan penjurusan dan dilakukan di kelas 11. Sedangkan di kurikulum 2013, pengelompokan tersebut dinamakan peminatan dan sudah mulai dari kelas 10. Penjurusan atau peminatan di jenjang SMA ada 3, yaitu ilmu pengetahuan alam. Penjurusan atau peminatan ini lebih fokus kepada mata pelajaran ilmu alam. Yang spesifik diajarkan adalah fisika, kimia, dan biologi. Matematika yang ada dalam penjurusan ini juga dirancang spesifik untuk lebih cocok dengan ilmu alam.
ilmu pengetahuan sosial. Penjurusan atau peminatan ini terfokus kepada mata pelajaran ilmu sosial dan humaniora. Yang spesifik diajarkan adalah ekonomi, geografi, sejarah, serta sosiologi dan antropologi. Matematika yang ada dalam penjurusan ini juga ada, tetapi lebih dirancang untuk lebih sejalan dengan ilmu sosial dan humaniora. Ilmu bahasa. Penjurusan atau peminatan ini terfokus kepada mata pelajaran bahasa dan sastra, seperti bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra Inggris, satu bahasa asing wajib, satu atau dua bahasa asing pilihan. Untuk bahasa asing wajib dan pilihan biasanya tergantung sekolah masing-masing. Pilihannya bisa berupa bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Prancis, bahasa Spanyol, dan lain-lain. Meski di penjurusan dan peminatan lain ada mata pelajaran bahasa Indonesia dan Inggris, di penjurusan ilmu bahasa dan ini siswa akan mendalami bahasa-bahasa tersebut secara lebih spesifik dan mencakup ranah sastra juga. Nah, untuk jenjang SMA, selain mata pelajaran spesifik yang siswa dapatkan dari penjurusan atau peminatan di atas, ada juga mata pelajaran wajib seperti pendidikan kewarganegaraan, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau penjakoskes, prakarya atau seni budaya dan keterampilan, dan lain-lain. Sekolah menengah kejuruan atau SMK adalah lembaga pendidikan formal setara dengan SMA, MA, dan paket C yang bertujuan menyiapkan siswa untuk siap bekerja seusai menempuh jenjang SMK. Sobat BK, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 menyatakan bahwa pendidikan kejuruan ada pada jenjang pendidikan menengah yang dinamakan SMK. Jenis-jenis pendidikan kejuruan disusun dalam spektrum pendidikan kejuruan, yaitu teknologi dan rekayasa, teknologi informasi dan komunikasi, kesehatan, agribisnis dan agroteknologi, perikanan dan kelautan, bisnis dan manajemen, dan seni kerajinan dan pariwisata. Sobat Beta, Madrasah Aliyah atau disingkat MA dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau disingkat MAK sebenarnya mirip dengan SMA dan SMK. Ada tugasan tersendiri untuk MA dan MAK, yaitu penambahan prosedur pendalaman pembelajaran agama. Nanti diskusi. Madrasah Aliyah atau MA dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau MAK tergolong lembaga pendidikan agama menengah yang mempersiapkan siswa untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan menjadi ahli ilmu agama. Pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Agama. Jenjang kelas dalam waktu tempuh Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Kejuruan sama seperti sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan. Sobat BK, siswa Madrasah Aliyah atau MA tahun kedua atau kelas 11 memilih salah satu dari 3 jurusan, yaitu jurusan ilmu pengetahuan alam,
jurusan ilmu pengetahuan sosial dan jurusan bahasa dan sastra. Pada akhir tahun ketiga atau kelas 12, siswa madrasah aliyah atau MA dan siswa madrasah aliyah kejuruan atau MAK diwajibkan mengikuti ujian nasional. Berikut mata pelajaran yang diajarkan di madrasah aliyah atau MA selain mata pelajaran yaitu Al-Quran dan hadis, akidah dan akhlak, sejarah kebudayaan Islam, dan bahasa Arab. Sobat Rika, pesantren dan boarding school merupakan sebuah lembaga pendidikan yang memberikan fasilitas asrama untuk para siswa atau santrinya. Santri yang belajar di pesantren dan boarding school biasanya berasal dari berbagai daerah. Ada yang berasal dari lingkungan sekitar, ada juga dari berbagai penjuru daerah di dalam maupun di luar negeri. Sobat WK, perlu diketahui antara pesantren dan boarding school memiliki perbedaan. Perbedaan yang paling dasar adalah bahwa pesantren merupakan tempat untuk membentuk manusia yang berakhlak, di mana santri-santri tersebut bisa belajar tanpa adanya batas waktu. Selain itu, tidak ada pembatasan umur bagi santri yang belajar di pondok pesantren. Sedangkan untuk boarding school merupakan suatu tempat untuk para siswa melakukan semua aktivitas seperti belajar, tinggal, serta aktivitas lain yang mendukung terlaksananya pendidikan dengan batas waktu yang telah ditentukan, sehingga ada persyaratan umur bagi para siswa atau santrinya. Tempat belajar bagi para siswa biasanya mengambil tempat atau jadi satu atau bahkan memodifikasi sekolah formal. Oleh karena itu, boarding school disebut juga dengan sekolah berasrama. Sobat BK, kurikulum pendidikan pesantren biasanya berdasarkan pada kitab agama seperti Al-Quran, kitab kuning, serta kitab-kitab berbagi pengalaman yang sangat banyak dalam siswinya agar memiliki daya pendidikan diberikan oleh kiai yang mengajar di pesantren tersebut. Terima kasih. Wassalam. Oke. Terima kasih. Oke. Tadi sudah dilihat videonya? Oke. Jadi tadi itu adalah perbedaan beberapa sekolah yang ada di jenjang sekolah berikutnya, yaitu ada SMA, ada SMK, ada MA, ya. Nah, selanjutnya kita akan melaksanakan diskusi, entah itu bertanya kepada saya ataukah bertanya nanti kepada teman-temannya yang lebih mengetahui. Oke? Nah, sekarang saya mulai tadi. Kalau SMA, jurusan apa saja yang ada di SMA? Ada yang bisa jawab? Oke, yang di belakang dulu. Ilmu pengetahuan alam. Apalagi? Satu. Ada yang lain? Oh, itu di belakang dulu. Queen, silakan. IPA, IPS dengan bahasa. Kira-kira ada enggak jurusan lain biasanya di SMA? Ada atau tidak? Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan, angkat tangan saja. Angkat tangan saja. Siapa yang bisa menjawab? Oke. Apakah ada jurusan lain di SMA atau tidak selain yang tadi disebutkan? Apa? Sosial budaya. Oke, sosial budaya.
Itu dari pengetahuan teman-temannya ada sosial budaya. Kira-kira masih ada? Jurusan di SMA. Jurusan. Ya, jurusan. Ya. Warganegaraan. Oke, warganegaraan. Ada yang mau memberikan tanggapan? Apakah kalian pernah mengetahui apakah pernah ada jurusan sosial budaya di SMA? Menurut video tadi, ada enggak? Tidak. Ada ya. Jadi tidak ada jurusan sosial budaya di SMA. Yang ada IPS. Ya, IPS itu sudah mencakup semua. Ya, ada antropologi, ada sosiologi, ada semua ya di dalam situ. Nah, selanjutnya ada yang ingin bertanya? Silakan angkat tangan dulu. Yang ingin bertanya? Oke, silakan. Kenapa kalau di SMA itu dibagi-bagi ke jurusan? Nah, ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab kenapa di SMA itu dibagi-bagi jurusannya? Nggak kayak di SMP. Kenapa nggak di SMP dibagi-bagi juga jurusan? Nah, itu pertanyaan temannya. Ada yang bisa jawab? Dijawab saja. Boleh, silakan. Ya, dijawab saja, dijawab saja. Dijawab saja. Ada? Oh ya, silakan. Mungkin kalau begitu Pak, ada maunya mereka sebelum kelanjutan naik SMA atau SMK. Mungkin kayak, saya cocoknya sama itu, jadi mereka maunya sama itu. Atau memang kedepannya kalau sudah lulus atau cita-cita mereka boleh jadi profesor. Mereka punya itu kayak mereka cocoknya sama itu. Oh ya, itu alasannya kenapa ada jurusan di SMA, karena sudah menjadi sekolah lanjutan. Oh ya, bagus juga jawabannya. Oke. Good. Atau ada lagi yang ingin bertanya? Dari pihak sini ada yang mau bertanya? Silakan. Tidak ada. Dari pihak MA ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ditanyakan ke sekolah lain, SMK, ada SMA itu juga. Silakan. Ditanyakan. Silakan tentang SMK. Ada yang mau bertanya tentang SMK? Silakan ditanyakan. Atau SMA yang mau bertanya silakan. Ya, silakan. Jurusan-jurusan yang ada di SMK. Jurusan-jurusan apa saja yang ada di SMK? Ada yang bisa jawab? Ya, yang di belakang. Silakan. Hotelan, perkantoran, multimedia, teknik kendaraan, desain interior, tata boga, listrik. Selain itu ada pariwisata, tekstil, dan visual. Ya, boleh saya bertanya, apakah ada yang menarik minat Anda di situ? Multimedia. Kenapa? Bagaimana belajar mendesain dan memanfaatkan elektronik atau video. Oke. Terima kasih. Boleh diberi tepuk tangan dulu. Nah, selanjutnya masih ada yang ingin dipertanyakan? Apa masih ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Boleh. Dari SMK Pak, bisa kira-kira lanjut kuliah? Nah, pertanyaan yang sangat menarik. Kira-kira anak SMK bisa tidak dia lanjut kuliah? Bisa. Jawab, angkat tangan, angkat tangan. Alasannya, ada yang tahu alasannya? Ya, silakan. Mungkin bisa.
Tapi tidak semua. Tidak semua. Kenapa? Jarang juga ada yang dari SMK bisa diterima di kuliah. Oke. Ada alasan lain? Cukup bagus jawabannya. Ada alasan lain? Ada alasan lain? Kenapa sih? Apakah kalau di SMK siswa yang SMK itu masih bisa lanjut kuliah atau tidak? Nah, itu pertanyaannya. Ada? Ada alasannya? Ada nggak yang tahu alasannya? Bisa nggak sih kalau orang sekolah di SMK bisa dilanjut kuliah atau tidak? Jawabannya bisa, tapi alasannya saya mau tahu dari kalian. Kira-kira menurut video yang ditayangkan tadi, siswa yang ada di SMK apakah bisa melanjutkan jenjang kuliah atau tidak? Oke, bisa dijawab Ainun? Ya, angkat tangan. Silakan. Kira-kira. Nah, tuh kalian bisa jawab. Coba, itu tadi jawabannya. Itu jawabannya, coba diungkapkan. Ayo, berani. Ya, Queen silakan. Yang penting dia lolos tes seleksi. Itu jawabannya. Yang penting bisa lolos seleksi. Bisa-bisa saja. Kenapa tidak? Ya. Oke, ada pertanyaan lain? Silakan. Ada tadi pertanyaan, silakan. Kalau dari SMK Pak bisa masuk ke sekolah kedinasan misalnya? SMK masuk ke lanjut kedinasan. lanjut ke sekolah kedinasan. Ada yang bisa jawab? Menurut video tadi, ada nggak kira-kira? Atau menurut pengalaman kalian atau ada kakak kalian yang pernah kalian tahu? Ada? Ya, disampaikan saja. Anu saja, tidak apa-apa, silakan. Disampaikan saja. Mungkin tidak bisa Pak, karena kebanyakan itu orang yang masuk di sekolah kedinasan itu lebih menuntut ke perguruan tinggi yang kayak di sekolah di SMA. Biar dia dapat ilmu itu langsung, dia langsung bisa ke kedinasan. So, jawabannya. Jadi menurut temannya, saya beri penguatan ya bahwa kalau SMK mau masuk ke sekolah kedinasan itu akan terkendala pada
nilai pengetahuan. Nilai pengetahuannya tidak ada karena namanya SMK ya, nah, sudah kejuruan, sudah ada jurusannya. Itu menurut temannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Ada yang bertanyakan? Silakan di belakang, silakan. Ada yang bertanyakan? Queen? Oh ya, silakan. Boleh. MA. Menarik. Kita bahas. Jurusan-jurusan apa saja yang ada di MA? Ayo, ada yang bisa jawab? Baik, belakang dulu. Kita kasih kesempatan yang di belakang. Silakan. Kalau MA itu sekali ya, bukan lebih ke jurusan tapi lebih ke mata pelajaran. Bisa ada sejarah kebudayaan Islam, akidah akhlak, fikih, bahasa Arab, Al-Quran dan hadis. Bahasa Arab itu lebih ke bahasa, Al-Quran lebih mendalami ayatnya, sejarah budaya Islam lebih ke mungkin sejarah sejarah Nabi. Akidah akhlak lebih mendalami bagaimana kita berakhlak dalam kehidupan sehari-hari. Sudah terjawab? Mana tadi yang bertanya? Sudah terjawab? Sudah. Atau mau ditambahkan lagi? Silakan ahli. Tambahkan boleh? Silakan. Sudah terjawab. Oke. Terima kasih. Nah, yang ada di hadapan kalian itu silakan diisi. Sudah diisi? Sudah ya? Oke. Nah, sekarang karena kalian telah mengetahui tentang sekolah lanjutan, saya pengen tahu dong apa sekolah lanjutan yang akan kalian pilih, kira-kira apa? Mungkin mulai dari belakang dulu ya. Ya, sekolah lanjutannya yang ingin dipilih apa kira-kira? Kira-kira sekolah lanjutan yang mana yang akan dipilih? SMA. Kenapa dengan SMA? Oke, di sampingnya SMA juga. Karena mau masuk jurusan IPS, sastra dan kuliah Oke. Sampingnya, silakan. SMK. Jurusan apa di SMK? Tata Boga. Oke, Tata Boga. Di depan? SMA. Sampingnya? SMA juga. Kalau yuk. Nanti kalau sudah tamat SMP mau lanjut kemana SMA. Jurusannya IPA. Ayo, sekolahnya mau lanjut kemana ini? SMA, SMK atau SMA? SMA. Jurusan IPA juga. Kamu masih bingung? Iya. Kalau kamu masih bingung, datang ke ruangan saya, tanyakan. Oke? Bisa? Nah, oke. Kalau masih bingung, silakan datang ke ruangan saya. Nanti kita ada namanya bimbingan. Ini mau masuk sekolah lanjutan yang mana? Pilih apa?
telah sampai di akhir pertemuan kita. Tapi ini adalah pertemuan pertama, dan yang kalian isi itu adalah LKPD, lembar kerja peserta didik, yang dimana kalian di situ telah menentukan sekolah apa saja yang akan kalian pilih dan telah mengetahui sekolah apa saja yang akan saya pilih untuk selanjutnya. Dan ada pula lembar evaluasi. Oke, Bapak akan bagikan ini, ada evaluasi. Isi sesuai dengan apa yang kalian pahami. Oke? Ya, yang perlu kalian isi adalah lembar evaluasinya dulu. Nanti LKPD-nya boleh dibawa pulang ya. Nanti dikumpul pada saat pertemuan kedua. Yang diisi itu adalah lembar evaluasinya dulu ya. Silakan. Kalau skornya enggak usah. Nanti saya yang hitung skornya. Ya, sesuai dengan kelas kalian. Sesuai dengan kelas kalian.
Oke, kalau sudah diisi lembar evaluasinya, silakan dikumpulkan nanti pada saat mau keluar ya, dikumpul di meja ini. Nanti dikumpul di meja ini. Dan kita akan akhiri pertemuan pertama kita. Pertemuan pertama kita ini hanya akan membahas tentang diskusi kelompok. Tapi kita akan melakukan pertemuan kedua. Pertemuan keduanya nanti kita akan jadwalkan kembali ya. 2 kali pertemuan. 2 kali saja. Jadi nanti kita akan jadwalkan ulang ya. Kita akan jadwalkan. Oke, sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa bersama. Mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, silakan meninggalkan. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.